Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, tubuh roh jiwa kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita datang dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita, datang dengan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Kita percaya bahwa saat kita datang dengan segenap hati dan ketulusan, Tuhan hadir. Lawatannya bekerja, rohnya bekerja atas setiap kita. Nantikanlah Tuhan lebih lagi, nantikanlah Tuhan mengubahkan dan mengurangi kehidupan kita. Sehingga setiap kita percaya bahwa ibadah kita pagi hari ini bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar jadwal kita sebagai seorang Kristen setiap minggunya harus datang ke gereja, tapi kita percaya ibadah ini akan membawa perubahan baru di atas setiap kita, membawa perubahan karakter, pola pikir, sikap hati kita itu akan diubahkan lewat ibadah kita, karena kita percaya Tuhan akan mengikis semua karakter-karakter dan sikap kita yang tidak baik, yang tidak berkenan. Jadi nantikan Tuhan, harapkan Tuhan terus mengubahkan segenap hidup kita, karakter dan sikap hati kita. Datang dengan segenap hatimu, datang dengan segenap kerinduan. Percayalah Tuhan hadir, percayalah Tuhan bekerja atas setiap kita. Biar Tuhan tahu setiap kerinduan, Dia tahu setiap isi hati kita pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan mengenyangkan kita dengan segala perbendaharaan yang baik di Bait Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terus meninggikan Tuhan, mari kita terus mengagungkan dan memuliakan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan oleh setiap kita. Yes.
Tuhan ya hamba-Mu ya. Kau Tuhan yang layak kami tinggikan, agungkan, besarkan. Kau Tuhan yang layak kami kagumi Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Di dalam segala hal, di dalam segala situasi keadaan kami, dalam keadaan tidak enak, di dalam keadaan tidak senang, bahkan di dalam keadaan baik dan berkelimpahan, kami merasakan, kami sungguh-sungguh akan terus mengalami Tuhan kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Itulah yang membuat kami kagum Tuhan. Kami punya Bapa yang sungguh sangat baik terhadap hidup kami, Bapa yang peduli, Bapa yang sungguh teliti dalam hidup kami Tuhan, selalu memperhatikan Tuhan setiap detik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah rasa syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan inilah Tuhan rasa terima kasih jemaat-Mu Tuhan, bahkan gereja-Mu pagi hari ini kami jemaat-Mu dan gereja-Mu beribadah kepada Engkau Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Ini adalah bukti bahwa ketidakberdayaan kami Tuhan, yang kami mau datang di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan kerajaan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Saat kerajaan-Mu hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, maka Tuhan akan menyingkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang ada adalah damai, sejahtera dan sukacita serta kebenaran kata Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau bekerja dan Kau berkuasa dan bertahan tempat ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Bahkan selesai ibadah ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, saat kami jemaat Tuhan pulang ke rumah kami masing-masing sekalipun Tuhan, kami boleh merasakan kuasa kasih dan hadirat-Mu Tuhan, terus menjamah, terus mencentram kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mau memulai Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, haleluya. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh menyapa kiri kanan depan belakang kita, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita percaya bahwa kita akan semakin berkurang. Karakter buruk kita, sifat-sifat buruk kita, hal-hal jahat dalam hidup kita, itu akan dikikis, itu akan semakin berkurang dalam hidup kita. Tetapi akan ada yang pertama, itu karakter Kristus dalam hidup kita. Kita percaya sepanjang bulan ini, setiap kita jemaat Tuhan akan bertambah dalam karakter Kristus. Haleluya. Mari langsung bertanya, kita bersama. Mari bersyukur.
segala keadaan apapun, biarlah kita terus mengucap syukur dan berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya. Biarlah roh kita terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Kau menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami dijadikan ciptaan yang baru Tuhan oleh Engkau Tuhan. Saat kami ditebus, saat kami diselamatkan Tuhan, tubuh kami yang lama Tuhan sudah mati, dan Tuhan gantikan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menanggalkan Tuhan karakter kami, sifat kami, cara hidup kami, cara pikir kami yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan, kami mau kubur Tuhan, dan kami mau Tuhan memakai tubuh yang baru, karakter ilahi Tuhan, kasih, kebenaran Tuhan, sukacita Tuhan ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan
sikap kami, jangan kami yang tidak benar. Pagi hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan dalam tangan lewat dalam pengorbanan perhatikan setiap kami, berikan sifat yang baik. Jadilah padaku seperti
Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami terus mengingat Tuhan karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami diangkat Tuhan dari segala kutuk, dari maut, dari segala dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami diingatkan Tuhan. Kami mau Tuhan berubah Tuhan. Kami mau tanggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau berlari kepada tujuan kami Tuhan, panggilan surgawi ya Tuhan. Tujuan ilahi atas hidup kami Tuhan. Kami adalah karakter Kristus Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru ya Tuhan. Kami serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sifat-sifat kami yang buruk Tuhan semakin kikis Tuhan, sehingga muncul Tuhan karakter ilahi dan setiap kami jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan kebenaran firman ya Tuhan. Seperti Maria Tuhan, dia boleh mengambil bagian yang terbaik saat itu Tuhan. Kami juga Tuhan mau mengambil bagian yang terbaik saat ini Tuhan. Kesempatan Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, semua berasal daripada Engkau Tuhan. Perkataan yang penuh kuasa Tuhan, perkataan yang penuh otoritas dan wibawa ilahi Tuhan. Dan setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya Tuhan, itu boleh menjadi berkat, itu menjadi rema kekuatan dan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami akan semakin diubahkan, kami akan semakin diperbaharui Tuhan. Kami akan diajar Tuhan, kami dididik Tuhan, kami diperbaharui ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan saat ini dan waktu ini Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan baik, amin. Hari ini kita akan belajar karena tema bulan ini less and more, berkurang namun bertumbuh. Nah, apa sih yang perlu kita kurangi dalam hidup ini? Tema ini cukup baik. Kemarin saya bicara dengan anak saya Yudit. Temanya GKBP bulan ini cukup bagus. Less is more, berkurang namun bertumbuh. Ada sesuatu di dalam hidup kita ini yang kadang-kadang kita tidak bisa bertumbuh karena ada sesuatu yang kita tidak pernah mengurangi dalam hidup kita. Bukankah di Alkitab ada gambaran tentang pohon anggur? Kenapa dia harus sering dipotong? Supaya apa? Makin lebat. Nah, demikian juga di dalam hidup kita ada sesuatu yang seharusnya kita potong. Kalau minggu kemarin itu berbicara banyak orang mengandalkan gelar, pendidikan, kekayaan, apapun juga, sehingga mereka pengenalan akan Kristusnya menjadi kurang. Maka judulnya bulan ini berkurang namun bertumbuh. Coba, kenapa kita harus berkurang dan supaya kita bertumbuh? Tadi saya katakan tentang pohon anggur. Mereka sering dipotong supaya apa? Buahnya makin lebat. Demikian juga dalam hidup kita ada sesuatu yang perlu dipotong supaya apa? Buahnya makin lebat. Nah, tema minggu ini yaitu tentang lebih dari masa lalu, ada more than your past ya. Karena anugerah Allah itu mengatasi kegagalan kita di masa lalu dan memberi kita tujuan hidup yang baru. Nah, banyak orang sering dibelenggu oleh masa lalu kita. Banyak orang sering dibelenggu oleh kegagalan kita. Berapa kali? Karena saya percaya setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Setiap orang pasti mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. 2013, 2014, 2013 akhir, 2014 saya tuh mengalami keterpurukan rohani yang luar biasa. Rasa kecewa, rasa jengkel, rasa amarah, ya kan? Tapi sebetulnya itu proses di dalam gereja, gitu kan? Saya waktu itu yang heran, saya bisa tiap minggu melayani di gereja-gereja, termasuk di KPP Kuningan, waktu itu masih di Hotel Purnama.
selama 2 bulan saya berputar-putar gitu. Padahal saya lagi dalam kondisi rohani yang begitu terpuruk. Saya kalau ingat sekarang, saya tuh ngetawain diri sendiri. Dulu saya ngomong apa ya? Padahal saya rohaninya lagi terpuruk gitu. Tapi jemaatnya pada seneng tuh. Saya pikir, tapi sebetulnya itu nggak bagus gitu kan. Itu 2013 akhir, 2014 awal sampai pertengahan. Saya mengalami rohani yang terpuruk luar biasa. Rasa kecewa, rasa gagal, rasa segala sesuatunya. Nah, hari ini kita mau belajar kepada Rasul Paulus. Karena setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan, setiap orang pernah mengalami apa yang disebut trauma. Ya. Kegagalan, ya, keterpurukan, sehingga hidup rasanya tidak ada artinya. Ya. Kita mempunyai masa depan yang tidak ada harga. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa melepaskan masa lalu kita, bisa melepaskan kegagalan kita, dan kita mengalami kemajuan yang pesat dalam hidup. Mari kita buka saja ayatnya. Di dalam 1 Timotius yang 1, Timotius 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15 sampai ke-17. Saya akan baca ayat 15, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 16, ayat 17 kita baca bersama-sama. Saya mulai dulu ayat yang pertama, ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan apa? Orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Silakan ayat 16, 3, 2, 1. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan berbakti dengan Bapa. Ayat 17 pada bersama-sama 3, 2, 1. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, ini Paulus berbicara kepada muridnya Timotius bahwa dia adalah seorang paling berdosa karena dia penganiaya jemaat, dia telah melakukan banyak hal, dia ada rasa kecewa, ada rasa bermacam-macam. Tapi bagaimana dia bisa pulih di dalam hidupnya? Ini yang terpenting. Kita akan belajar pagi hari ini supaya kita mengalami kemajuan, ya kan? Kan setiap orang pasti pengen mengalami kemajuan kan hidupnya. Gak ada orang yang lah saya sih mau biasa-biasa saja gitu, nggak ada ya. Makanya saya kalau tanya ke jemaat di Cirebon, gimana sekarang usahanya? Lah apa, asal ngelinding aja, artinya berputar, emang kamu roda asal ngelinding? Salah saya bilang ya, hidup asal ngelinding saja, ngelinding tuh hanya berputar aja. Enggak lah, orang pasti pengen mengalami kemajuan dalam hidup. Nggak ada orang, semua orang makanya anak SD, apa waktu cita-cita apa jadi insinyur, cita-cita apa jadi dokter, cita-cita apa jadi pilot. Nggak ada yang cita-citanya jadi hansip, nggak ada. Ya kan? Semua pasti punya cita-cita yang tinggi dalam hidup. Demikian juga dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami kemajuan, kita belajar apa yang tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat yang 1 Timotius 1, 15, 17 ya, yaitu bagaimana Paulus mengalami kegagalan yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi makanya dia bilang begini ya, perkataan ini benar dan apa?
itu diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Siapa orang berdosa? Saya dan saudara. Dosa apa, Pak? Iyalah, kita lahir udah jadi orang berdosa. Makanya anak kecil nggak diajarin bohong bisa berbohong, gitu kan? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dia menyadari betul kehidupannya. Nah, seringkali kita gagal, kita tidak flashback masa lalu kita. Kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Itu sumber kegagalan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh apa? Kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi apa? Contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Tadi di awal saya katakan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, rasa keterpurukan, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa banyak hal dalam hidup kita. Tapi satu hal yang saudara ingat, perjumpaan dengan Yesus itu akan mengubah segalanya. Amin. Perjumpaan dengan Yesus itu akan mengubah saudara. Enggak, Pak, saya ke gereja. Belum tentu saudara berjumpa dengan Yesus. Apakah sikap hati kita betul-betul sudah cukup? Paulus bilang, aku orang yang paling berdosa, tapi karena kesabarannya sehingga apa? Aku menjadi orang yang bisa dipercaya. Lanjut. Mari saya katakan, waktu kita melepaskan setiap kekhawatiran, ketakutan, belenggu-belenggu, itu kan kerjaannya iblis. Setan kan begitu cara kerjanya. Makanya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Apa yang saudara yang setan curi? Hati saudara, pikiran saudara itu dicuri. Kecewa, sakit hati, curiga, ya. Membunuh. Apa yang dibunuh? Karakter saudara. Setelah itu dia apa? Membinasakan. Tetapi ayat B-nya dikatakan, tetapi apa? Yesus datang ya untuk memberi kamu apa? Hidup, dan hidup di dalam apa? Segala kelimpahan. Apa sih kelimpahan? Sukacita, damai sejahtera. Nah, kalau kelimpahan itu ada, ya duit itu bonus. Ya. Maka mari saya katakan sekali lagi, jangan pernah kita mau ditipu sama iblis. Rasa kecewa, rasa takut, rasa ya trauma, rasa saya mah nggak biasa-biasa aja. Saya mah orang biasa, Pak, nggak kayak Bapak. Bapak mah udah ngerti firman ayah lagi. Oh, bukan. Kita semua adalah orang-orang luar biasa yang dipakai Tuhan. Amin. Jangan pernah. Itu bahasa Belandanya itu katanya minderwaarde. Ya, itu bahasa Belanda. Minderwaarde. Karena saya barusan tahu waktu saya ke Belanda, itu ada pemadam kebakaran tuh namanya Brandweer. Oh, ini rupanya bahasa Belanda. Brandweer gitu kan? Oh, Brandweer. Oh, saya di Amsterdam. Oh, Brandweer. Oh, ini bahasa Belanda. Baskom itu Belanda itu. Ya. Tapi hati-hati, kalau di Jepang jangan ngomong baskom, artinya lain. Ya, nggak boleh itu ngomong di Jepang ngomong baskom. Itu maaf, itu alat kelamin, ya kan? Nggak boleh. Mangkok baskom saya pernah ke tourleadernya, itu tuh ambil mangkok baskom. Jangan ngomong baskom, di sini nggak boleh. Apa sih itu?
alatnya perempuan, nggak boleh Pak. Sembarangan ngomong begitu. Oh, saya barusan tahu tuh. Kan? Jadi mari kita jangan lagi menjadi orang yang minder. Jangan lagi menjadi orang yang terpuruk oleh masa lalu kita. Masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit itu udah biasa. Wong kita masih hidup. Tapi bagaimana masalah, persoalan, pergumulan itu menjadi kita kuat dan kita tetap eksis, yaitu caranya apa? Kita punya Yesus dalam hidup kita. Makanya saya sering katakan waktu kau punya Yesus itu kau punya segalanya dalam hidup kita. Apa sih yang Yesus gak bisa buat? Semuanya bisa. Mari kita tegaskan ayatnya yang pertama di dalam 1 Korintus kedua. Ayatnya yang ke-14 saya bacakan. 1 Korintus kedua ayat yang ke-14 supaya saudara tidak hidup lagi dalam keterpurukan. Yang pertama dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan apa? Kemenangannya. Ya. 2 Korintus 2 ayat 14, sorry. 2 Korintus 2 ayat 14, sorry. 2 Korintus 2 ayat 14. Ya, 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan apa? Kemenangan. Pak, Bu, bilang pada diri saya, diri sendiri, sebut namanya, saya Tejon. Tejonku itu orang-orang pemenang dalam hidup. Engkau tidak pernah menjadi orang kalah. Karena apa? Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa apa? Membawa saya di jalan apa? Kemenangannya. Dengan perantaraan kami menyebarkan apa? Keharuman dan pengenalan Dia di mana? Pak, kita itu ditentukan bukan untuk menjadi orang yang gagal, Pak. Orang yang terpuruk, yang menjadi masalah. Kita nggak mau mengurangi ego kita. Kita nggak pernah mau mengurangi apa? Kesombongan kita. Tapi waktu saya dan saudara menyerahkan hidup itu di tangan Tuhan, Tuhan akan mengubah segalanya. Saya sering katakan ke teman-teman, maaf saya ada hari ini tuh nggak pernah menyangka. Melalui berbagai peristiwa yang ada, ya kan? Saya tetap setia, saya tetap melayani Tuhan, dan saya tuh terus terang maaf ya. Ini penting untuk depan. Saya tuh gak pernah neko-neko dalam hidup, karena saya tahu betul orang kan di Cirebon tanya Pak Tejo, kenapa Pak Tejo kan pendirinya Sosok Mulyo, kenapa sih sekarang Bapak jadi mundur? Oh, saya gini Pak, kalau saya nggak mundur, nanti saya merasa memiliki, karena hidup saya itu harus sesuai dengan DNA. Saya dipanggil itu untuk melayani. Saya dipanggil itu untuk menjadi berkat. Saya nggak pernah punya pikiran untuk memiliki, untuk orang Jawa bilang ngakangi, nggak pernah. Maaf, saya bukan sombong. Tapi waktu saya hidup di dalam DNA-nya Tuhan, Tuhan berkati saya luar biasa. Nah, jadi kalau saudara mau ini, saya bukan sombongan, saya hanya ngomong. Kalau saudara pada hidup sesuai dengan DNA saudara, ya, kita dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Kita dipanggil untuk apa? Menjadi berkat. Kita dipanggil untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau DNA itu nyata dalam hidup saudara, maka saudara akan dibawa di jalan apa? Kemenangan. Saya umur udah bentar lagi 70, cicak, bentar lagi. Eseng sih masih 55, tapi umur 70. Ya. Tapi saya tetap melayani di mana. Cuma kalau jauh-jauh saya udah agak repot. Dulu kan ke Purwokerto, berangkat pagi, pulang malam, bagi MDC yang di Purwokerto.
Kalau berangkat jam 4, ibadah jam 8, habis ibadah jam 9:30, saya istirahat di hotel, nanti melayani lagi jam 5 baru saya pulang, selesai jam 7. Sampai Cirebon waktu itu belum ada jalan tol, jam 11 dan 12 malam. Ya, waktu itu saya di dalam sisa hidup saya tuh pengen terus menjadi berkat lebih. Amin. Karena pujiannya ada, ini adalah kesempatan, ya kan? Saya selalu jadi berkat. Jadi waktu saya pulang ke rumah Bapak, Jojo, apa sih yang telah kamu perbuat? Ya kan? Ya kan? Dan nama saya pengen ada dicatat di dalam kitab kehidupan. Nanti lagi diurut nih, cuma ada, ya kan? Jangan sampai nggak ada gitu. Oh ini yang terbuat, oh iya. Ya, jadi mari kita lupakan masa lalu kita. Kita makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kesaksian tadi bukan kesombongan, tapi saya hanya mau menegaskan bahwa kita adalah perlu apa? Melupakan masa lalu kita, kegagalan kita, keterpurukan kita, kekecewaan kita, apapun juga untuk saudara mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus berbicara kepada muridnya Timotius. Karena Yesus akan membawa kita di jalan apa? Kemenangan. Amin. Nggak ada Pak orang tua yang pengen cita-citanya anaknya gagal. Nggak ada. Apalagi Bapak kita di surga yang sering membuat kita gagal adalah diri kita sendiri. Engkau masih ibarat orang jalan ini, mikul banyak benar di sini kecewaan, di sini ketakutan, di sini beban yang lain. Engkau jadi nggak bisa jalan. Lepaskan itu semua. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus sungguh-sungguh dalam Yesus, yaitu karena Dia selalu membawa kita di jalan kebenaran. Yang kedua kita buka di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 ini, ayat ini cukup favorit. Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Nah kalau hati saudara rusak, kecewa, khawatir, takut, wah, nggak dapat berkat apa-apa. Makanya Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Seberapa besar jadi Tuhan tergenapi dalam hidup kita, itu seberapa besar saudara menyediakan hati saudara, seberapa lapang dalam hidup kita. Saudara akan diberkati luar biasa. Pak, kalau saya ngomong berkat tuh jangan diambil duit ya Pak. Pasti Jo, kalau khotbah jangan cerita berkat-berkat Pak. Apa sih? Ya nanti orang hanya ngejar berkat. Enggak lah. Berkat itu sukacita, damai sejahtera, suami istri rukun, anak-anak sukses, itu kan berkat. Iya kan? Nggak harus dari duit. Ya kan? Banyak yang begitu. Dulu teman di GKBP juga gitu. Nanti kalau cerita dan berkat Pak. Ceritanya tuh orang bagaimana ya hidup sengsara tapi tetap mengenal Yesus. Aduh Pak, saya nggak bisa Pak kalau gituan. Bapak kalau mau susah aja sendiri, saya bilang, jangan ajak-ajak saya. Masa susah ajak-ajak saya bilang, nggak mau lah saya. Ya kan? Saya tuh hanya menegaskan,
seberapa besar hati saudara itu menentukan seberapa besar berkat yang saudara akan terima. Makanya harus apa? Jaga hati. Makanya Gim itu kan dulu jagalah hati kan gitu kan. Lagunya kan begitu gitu kan. Jaga hati. Ya. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Seberapa besar janji Tuhan tergenapi di dalam hidupmu, seberapa besar saudara menyediakan hati. Makanya hati sangat penting kalau hidup. Saya nggak bosan-bosannya Pak mendorong jemaat untuk saudara tuh punya persekutuan dengan Tuhan. Di sini bagus pagi ada apa itu renungan ya, pagi doa pagi itu bagus. Tapi saudara juga harus punya secara pribadi. Saya udah puluhan tahun Pak, maaf bukan sombong. Saya sering mengulang-ulang perkataan ini supaya saudara ingat. Saya kalau jam 1, jam 2 tuh baru. Ya. Saya perlu zikir dan tahajud. Saudara kita muslim aja zikir dan tahajud. Ya kan? Wirid orang Cirebon juga. Tengah 5 dia jalan ke masjid. Wong saudara turun dari ranjang aja kok susah gitu loh. Turun dari ranjang aja cuci muka gitu, baca firman doa. Saya mengajarkan, saya rindu Pak Bu, saudara tuh maju. Kalau Bapak Ibu mengalami minimal anak-anak Bapak Ibu tuh diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 kan jelas tuh. Mazmur 112 kan jelas kan. Ya kan? Anak cucunya akan diberkati dimulai dari apa? Orang tua yang takut akan Tuhan. Karena bapak-bapak penting Pak. Bapak itu imam Pak dalam keluarga. Kalau 128 itu berbicara tentang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mazmur 112 itu berbicara tentang laki-laki dan perempuan yang takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, setengah jam aja ya, jangan banyak. Terlalu banyak prakteknya juga susah. Yang terakhir dalam hidup ini kita harus fokus. Saudara tahu, tukang foto kenapa sering di-stand? Saudara mau selfie aja kan dicari, ya kan? Supaya apa? Supaya fokus. Nah seringkali masalah persoalan pergumulan kegagalan itu saudara jadi tidak fokus. Kan kita tahu bahwa Yesus membawa kita di jalan kemenangannya. Tapi kalau lagi ada masalah, blank. Ayat aja lupa semua. Mari Pak, mari kita harus fokus dalam hidup ini. Fokus untuk apa? Untuk kita berharap pada Yesus, untuk kita selalu bersekutu Yesus, untuk kita tetap melayani Yesus. Ya kan? Orang sering, ayo Pak, Bu melayani. Udah tua, gitu kan? Udah tua Pak. Enggak lah, jadi asal kan bisa, ya kan? Asal jangan jadi WL aja, ya kan? Jadi asal kan bisa, jadi berkat apa bisa, gitu kan? Bisa. Kalau umur udah 70 ya apa? Ada yang fisiknya udah nggak kuat ya aja, loncat-loncat. Mari kita tetap fokus. Yang pertama ingat, kita belajar dari Rasul Paulus. Saya ulangi sekali lagi, dia katakan orang yang paling berdosa. Artinya apa? Dia menyadari kekurangannya supaya apa?
ada sesuatu yang berkurang supaya apa? Bisa bertumbuh dalam hidup. Ya. Yang kedua, mari sadar bahwa Yesus selalu membawa kita di dalam kemenangan. Nggak ada Pak ceritanya kita jadi orang yang gagal. Ada masalah nggak? Ada masalah. Tapi bukan berarti gagal segala-galanya. Enggak. Enggak Pak. Dan yang kedua, mari kita tetap fokus. Kita tetap jaga hati dalam hidup ini. Jangan. Makanya saya saranin jangan terlalu banyak ngeritik. Dokter yang satu ngomong A, dokter yang lain ngomong B, dokter yang lain lagi ngomong C. Pusing saudara, bisa apa ya? Bisa kita harus memanage hati kita. Kita harus bisa memanage kalau bisa tubuh kita. Ya. Orang sering tanya saya, Pak, umurnya pengen berapa Pak? Ya kalau boleh Tuhan izinkan saya pengen 95. Kenapa 95? Nggak 100 saja Pak, mendalam. 100 nanti saya nggak ada temennya, mau temennya udah mati semua. Iya kan? 95 cukup lah. Kenapa 95? Iya Pak, cucu saya ini yang paling kecil sekarang, si Aaron itu umurnya barusan 1 tahun, hampir 2 tahun. Kalau dia merit nanti umur 27, artinya saya perlu 25 tahun lagi. Saya waktu merit dia ada. Itu sebetulnya memotivasi diri saya, ya. Supaya saya bilang saya hadir waktu anak cucu saya merit dan saya tidak duduk di kursi roda. Maaf ya Pak ya, saya nggak duduk di kursi roda. Saya masih sehat, saya masih bugar, saya masih kuat, saya masih melakukan apa. Ya. Sekarang pusat kebugaran banyak. Saya tiap seminggu 3 kali fitness. Orang sering tanya, apa Bapak nggak salah umur 70 masih fitness? Salah apanya? Saya bilang, bong saya bukan fitness saja, saya juga lagi unboxing. Saya bilang, supaya apa Pak? Supaya kaki saya kuat, supaya lincah. Ya kan? Bukan untuk gagah-gagahan, enggak. Kan pusat kebugaran banyak, makin murah lagi. Di Cirebon 100.000 cuma sebulan di Fitness Plus. Tiap hari cuma berapa? 3.000 perak. Parkir nggak bayar, anggap aja saya parkir. Pakai alatnya dia, kan gitu kan. Nah, mari kita belajar. Bukan tubuh kita. Ya, orang banyak memilih tubuh kita, tapi tidak pernah memilih rohani kita. Itu tujuan saya ngomong. Rohani kita harus tetap dimiliki, sehingga masa tua kita tuh boleh tetap menjadi berkat. Kita nggak susah untuk orang lain, kita tetap jadi berkat apapun. Nanti waktu rohani saudara sehat, tubuh jasmani saudara juga jadi sehat. Ya, karena kesehatan kita itu ditunjang oleh rohani kita. Mari satukan lagi. Pak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ada sesuatu yang berkurang dalam hidup kami, tapi Kau tambahkan terus dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan, yang boleh menjadi kekuatan, anugerah, kasih, kemurahan dalam hidup kami. Terima kasih semuanya Bapak. Kami mau Tuhan, jemaat di Kuningan ini makin bertumbuh. Kami melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami bersyukur Tuhan dengan pertumbuhan jemaat di tempat ini. Dan terus Tuhan, mereka juga makin bertumbuh di dalam kehidupan kerohaniannya. Mereka makin bertumbuh di dalam segala hal.
karena kami belajar banyak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan diberi kekuatan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang mengalami jalan buntu Kau berikan jalan keluar. Karena kami tahu Tuhan bersama Kau tidak pernah ada jalan buntu. Semuanya Kau berikan kebaikan untuk kami. Terima kasih Bapak. Kami alaskan iman percaya kami, boleh tidak, yang menjadi tim penggabalaan di tempat ini, ketua tim penggabalaan bersama tim yang ada, Tuhan Kau berkati. Para pengurus di tempat ini Kau berkati. Terima kasih Bapak, kami alaskan doa iman percaya kami yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Kuningan mengucapkan terima kasih dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tejo Purnomo atas firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kami. Kiranya setiap kebenaran firman yang disampaikan menjadi berkat, penguatan iman, serta menuntun jemaat untuk semakin bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Kristus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kesehatan, hikmat, kekuatan, serta penyertaannya dalam setiap pelayanan dan kehidupan Bapak Tejo Purnomo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang pertama kali hadir di ibadah ini. Kalau tidak keberatan boleh angkat tangannya. Di tempat ini, Anda bukan orang asing, tetapi bagian dari satu keluarga. Keluarga yang bertumbuh dalam kasih Tuhan. Di sini, kita disambut dengan kasih, diperkokoh dalam iman, dan berjalan bersama dalam pengharapan. Mari bersama menikmati hadirat Tuhan, merasakan damai-Nya, dan mengalami kasih-Nya yang sempurna. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah kesibukan hidup, jangan lupa memberi waktu terbaik untuk Tuhan. Mari bergabung dalam ibadah harian agar hidup semakin dikuatkan oleh firman-Nya dan hati semakin dekat dengan Tuhan. Ibadah pagi jam 5 sampai 8 pagi. Ibadah siang jam 12 sampai 2 siang. Ibadah malam jam 6 sampai 10 malam. Ikut ibadah harian lebih akrab dengan Tuhan. Tersedia juga melalui aplikasi ibadah harian. Tuhan memberkati. Salam jemaat Tuhan. Mari ambil bagian dalam doa jemaat GKPB Kuningan yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19 malam. Datang dan bersatu dalam doa, mencari wajah Tuhan serta mengalami kuasa Dia dalam hidup kita. Di GKPB Kuningan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati. Awali hari bersama Tuhan dalam hadirat dan doa yang menguatkan. Mari datang bersama mencari wajah Tuhan dan menyerahkan seluruh langkah hidup kita kepadanya. Pagi-pagi benar aku mencari Engkau. Mazmur 63 ayat 2. Setiap Sabtu jam 5 pagi di GKPB Kuningan. Mari bersama kita berdoa, bersatu, dan mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu dibawa ke depan, dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan hati yang tulus, penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan. Terima kasih atas setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kita. Pegang firman Tuhan dan percaya dan alami supaya kita bukan cuma kata orang, kita katakan kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan itu nyata. Tapi bukan kata orang, bukan kata kita, tapi kita alami. Amin. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami percaya pada Tuhan bahwa kasih setia tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Mungkin manusia lahiriah kami berkurang dalam kehidupan kami. Kekuatan kami, Bapa, kesehatan kami, daya ingat kami, mungkin karakter kami, segala sesuatu tentang keakuan kami boleh berkurang, dan itu yang Tuhan harapkan. Sehingga kami boleh menjadi seperti Tuhan. Engkau semakin nyata dalam hidup
Engkau semakin ditinggikan atas hidup kami. Bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang dapat kami lakukan pada hari ini. Untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu dari dasar hati kami, itu menjadi satu doa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami ya Bapa. Kami bebas Tuhan dari masa lalu kami Tuhan, lebih daripada masa lalu kami Tuhan. Kami mau tinggalkan Tuhan, dan kami mau Bapa. Kenapa kami harus benar-benar meninggalkan masa lalu kami? Karena Kau selalu membawa kami di jalan-jalan kemenangan-Mu, dan supaya kami juga boleh menjaga hati kami, supaya terpancar kehidupan ilahi dari kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami tetap fokus, tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Karena pada saat kami menelok ke kiri atau ke kanan Tuhan, pada saat kami melihat semua situasi yang ada dalam diri kami, mungkin kami menjadi tenggelam Tuhan, mungkin kami menjadi lemah, dan mungkin kami menjadi jatuh. Tapi pada saat kami mengarahkan pandangan kami dan fokus kami kepada Tuhan, Bapa, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami terus berjalan Tuhan untuk mencapai panggilan ilahi, tujuan ilahi dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga melalui hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Engkau disenangkan dan Engkau berbahagia atas kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau matraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh dan kami boleh berbuah dan mengalami Engkau. Berkati hamba-Mu Pak Tejo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan di masa usianya saat ini, tetap produktif, tetap melayani Tuhan, dan tetap menikmati semua yang baik daripada Tuhan. Berkati istri, berkati keluarga besarnya Tuhan, anak cucu menantunya, dan semua harapan-harapannya untuk masa depan. Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menggenapinya ya Bapa. Kami memberkati, Engkau memberkati Pak Tejo dan seluruh keluarganya, usaha dan pekerjaannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, bersyukur untuk setiap persembahan. Engkau izinkan kami membawa setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebagian milik Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, kami kembalikan kepadamu, agar ada persediaan bagi kami di rumah-Mu Tuhan. Kami tidak pernah meminta-minta roti, karena Engkau Tuhan terus mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Engkau melimpahkannya, Engkau membuka tingkat-tingkat langit-Mu, dan Engkau memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kami, Engkau buat berhasil, dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Bapa, bawa kami menikmati semua yang baik yang daripada Tuhan. Ajarkan kami tidak melupakan segala sesuatu yang datang daripada Tuhan, itu datang daripada Tuhan, dan membuat kami tidak menjadi sombong Tuhan, membuat kami tidak menjadi angkuh Tuhan, karena kami sadar semua itu adalah titipan pemberian-Mu ya Tuhan, yang perlu kami syukuri kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap persembahan ini, dan kami akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh tangan-Mu yang senantiasa menggandeng tangan kanan kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk mengalami semua yang baik yang daripada Engkau. Bahkan yang tidak baik pun kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami mau mengalami kemenangan demi kemenangan. Jauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, kesalahan-kesalahan orang dalam hal apapun. Engkau hindarkan kami, bentuk kerugian apapun Kau hindarkan kami. Kau jauhkan kami dari semua kelalaian, dan biarlah kami tetap Tuhan melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menuntun kami hari lepas hari, dan Engkau yang menyediakan makanan, minuman, pakaian, perlengkapan bagi kami, sehingga kami benar-benar hidup di dalam kelimpahan.
Terima kasih, inilah hidup kami ya Tuhan. Yang mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.